Selamat datang di channel para Real Man. Sebuah rekor sejarah baru tercipta di perang Rusia-Ukraina, di mana pada Minggu 1 Juni 2025 kemarin, sebuah serangan drone skala besar Ukraina diklaim berhasil menghancurkan 40 unit pesawat angkatan udara Rusia dari berbagai tipe, termasuk pesawat pembom strategis Tu-95 dan Tu-22. Bagaimana ceritanya? Mari kita coba runutkan untuk Anda. Sekitar pukul 7 malam WIB pada Minggu 1 Juni, kami dikirim sebuah footage yang menunjukkan beberapa unit pesawat bomber Tu-95 Rusia yang terbakar. Di mana kemudian, teman NATO kami mengatakan bahwa serangan skala besar drone Ukraina sedang terjadi di beberapa pangkalan udara Rusia yang menjadi home base dari pesawat pembom strategis VKS. Di mana dikatakan ini merupakan jawaban atas hancurnya pabrik Antonov Ukraina setelah serangan skala besar Rusia menggunakan Iskander dan Geran 2 beberapa hari yang lalu. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, salah satu target serangan skala besar Rusia beberapa hari yang lalu adalah sebuah pesawat pabrik Antonov Ukraina yang mampu memproduksi spare part pesawat dan juga kebutuhan aviasi lainnya untuk militer Ukraina. Dan pada Minggu 1 Juni kemarin, nampaknya pasukan Ukraina menjawab serangan itu dengan balasan yang setimpal atau bahkan lebih. Dan mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kami beri Anda peta ini, di mana 4 pangkalan udara inilah yang ditargetkan dalam serangan drone FPV skala besar Ukraina pada Minggu 1 Juni kemarin. Pertama ada Olenya Air Base yang ada di Provinsi Murmansk, di mana pada peta terletak di atas sendiri yang berbatasan dengan Finlandia. Kemudian yang kedua ada Belaya Air Base yang ada di Provinsi Irkutsk, yang sangat jauh dari garis depan. Kemudian yang ketiga ada Ivanovo Air Base yang terletak di Provinsi Ivanovo. Pada peta terletak di utara ibu kota Moskow. Dan yang keempat ada di wilayah Diaghilevo Air Base yang terletak di Provinsi Ryazan, di selatan ibu kota Moskow. Kemudian kabar terakhir yang kami baca, Severomorsk Air Base yang ada di Provinsi Murmansk, di selatan pangkalan Olenya, di dekat perbatasan Rusia-Finlandia, juga dikatakan menjadi target dalam serangan besar ini. Serangan besar ini diinisiasi oleh SBU alias FBI-nya Ukraina. Mungkin kalau di Indonesia mirip dengan Densus 88, di mana serangan besar ini diberi nama sandi operasi Spiderweb oleh SBU. Mari kita mulai dari Olenya Air Base di Provinsi Murmansk, dekat dengan perbatasan Finlandia, yang berjarak 1750 km dari perbatasan Ukraina. Ini adalah video pertama yang kami dapatkan, video yang langsung membuat kami kaget dan tersentak ketika melihatnya. Di mana pada video ini, kamera handphone pasukan Ukraina merekam sebuah layar monitor yang menunjukkan pesawat pembom strategis Tu-95 Rusia yang terbakar di Olenya Air Base. Kemudian SBU merilis video resmi dari serangan di Olenya, di mana video ini adalah sudut pandang dari drone FPV yang digunakan dalam serangan ini dan terbang di Olenya AFP. Bisa Anda lihat bagaimana asap hitam menyelimuti pangkalan Olenya. Di sini terlihat jelas ada satu Tu-95 terbakar hebat. Di titik ini, Tu-95 kedua terlihat perutnya terbakar perlahan-lahan. Kemudian di sini nampak ada 2 unit Tu-95 yang sudah terbakar dan hampir menjadi butiran debu. Kemudian yang terakhir ada ini, terlihat ada pesawat transport Antonov AN-12, sebuah kekacauan yang luar biasa di pangkalan udara Olenya.
Kemudian ini adalah video resmi kedua yang dirilis oleh SPU dalam operasi mereka di pangkalan udara olehnya. Bisa Anda lihat bagaimana drone FPV SPU terbang rendah di atas pesawat bomber Tu-95. Kemudian di titik ini, terlihat FPV ini merekam momen bagaimana FPV SPU lainnya meledakkan sayap salah satu Tu-95 yang terparkir di bandara olehnya. Sebelum kemudian FPV ini kehilangan sinyal karena sambaran api dari ledakan yang direkamnya. Seperti yang kita tahu, sayap pesawat adalah salah satu tempat penyimpanan bahan bakar pesawat dan menjadi target sensitif ketika ingin meledakkan sebuah pesawat. Kemudian ini ada video yang dibagikan oleh Bro Z yang bertugas di olehnya AFP. Bisa Anda lihat bagaimana asap-asap hitam mengudara dari terbakarnya jajaran Tu-95 di pangkalan itu. Pihak Ukraina dan Blok Barat menyebut serangan ini sebagai Pearl Harbor versi Rusia. Kemudian ini ada beberapa video yang direkam oleh warga sekitar olehnya AFP yang merekam kejadian ini dari jarak jauh. Kemudian mari kita menuju ke wilayah AFP di Provinsi Irkutsk di wilayah Siberia yang berjarak sekitar 4.400 km dari perbatasan Ukraina. Ini adalah video pertama yang kami dapatkan untuk serangan di wilayah AFP di Provinsi Irkutsk, Siberia. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Bisa Anda dengarkan Bro Slava yang merekam video ini dengan jelas mengatakan bahwa skenario ini terjadi di wilayah AFP. Kemudian, ini adalah video resmi yang dibagikan oleh SPU mengenai operasi mereka di wilayah AFP. Bisa Anda lihat bagaimana drone FPV Ukraina terbang di atas parkiran pesawat bomber Tu-95 Rusia. Dan kemudian dia memilih targetnya, sebelum akhirnya dia melakukan hantaman ke bawah, tepat di atas sayap kanan Tu-95 yang ada di lokasi itu. Seperti yang kita tahu bersama, sayap pesawat adalah salah satu tempat penyimpanan BBM di pesawat. Dengan meledakkannya, itu akan memicu kebakaran karena api yang membesar terkena tumpahan dari bahan bakar. Ini adalah pemandangan wilayah AFP yang direkam oleh warga sekitar ketika serangan besar ini terjadi, di mana video ini disertai narasi bahwa 2 unit pesawat bomber Tu-160 yang ada di wilayah dikatakan juga terkena serangan drone FPV Ukraina. Video ini dibagikan oleh warga sekitar wilayah AFP yang menyaksikan momen drone-drone FPV Ukraina terbang menuju ke wilayah AFP, di mana pada video juga terlihat kepulan asap putih yang begitu besar mengudara dari kawasan wilayah AFP. Gubernur Irkutsk mengatakan bahwa ini adalah serangan pertama kalinya di wilayah Siberia selama perang ini terjadi. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалектор. Еще один летит. Где? Вон он по траектории. А как их не вычислят, откуда они летят? Kemudian ini ada beberapa video yang direkam oleh warga sekitar wilayah AFP, di mana video-video ini
menunjukkan bagaimana Belaya AFP terbakar hebat dengan mengeluarkan asap hitam pekat ke udara. Вон еще Что-то бахает. взрыв. Ой, смотри, новый взрыв. Вон въебали опять. Опять. Новый Там пошел. что, дронов до нас не попадет? Свежий дрон прилетел. И смотри, опять. Здесь пиздец все. Прямо все все горит. взрывается. Мама! Оба, еще дроны хуярят. Ой, Где свежий? Леша, нас не убьют? Хуй его знает. По населенному бы не нахуй. Пизда аэродрому нахуй. Все, по всей ангаре все хуярили. О, еще стреляет. Пиздец. Да. Привет, народ, салам, братва. Что-то здесь непонятно перед Иркутском творится за 80 километров. Воинская часть, где самолеты «Белый лебедь», говорит, стоят. Там вон пожары, что-то, говорит, взорвалось там. И дальше дорогу на Иркутск перекрыли. Вон там небольшой дымок, тоже машина какие-то взрывчатые вещества везла. Что-то у нее загорелось, они разлетаться начали по типу вещей. Не знаю, что там. С Иркутска и на Иркутск стоим. Где-то километр 80 до Иркутска. Kemudian mari kita beralih ke pangkalan Ivanovo AFP. Tidak ada footage yang datang dari Ivanovo AFP. Hanya satu video ini yang dikatakan berasal dari Ivanovo AFP, di mana terlihat dan terdengar drone FPV Ukraina terbang di sekitar Ivanovo AFP. Kemudian mari kita ke Diaghilevo AFP. Sama sekali tidak ada footage yang datang dari Diaghilevo AFP di provinsi Ryazan. Walaupun pangkalan ini diklaim masuk ke dalam list serangan besar Ukraina ini. Kemudian mari kita menuju ke Severomorsk. Di lokasi ini bukan pangkalan udara yang disasar, tapi dikatakan adalah markas besar Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Di Severomorsk, selain sebagai mabes Armada Utara Angkatan Laut Rusia, di sana juga menyimpan atau menjadi pangkalan kapal selam nuklir Rusia. Namun belum jelas apa yang terjadi di Severomorsk sampai video ini Anda lihat. Mari kita lanjutkan pembahasannya dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang menyertai serangan dahsyat ini. Pertama, bagaimana serangan yang sangat dahsyat ini bisa dilakukan oleh SBU? Ini dia caranya, di mana FPV SBU Ukraina itu tidak diterbangkan dari wilayah Ukraina, melainkan diterbangkan dari sebuah truk kontainer yang diparkir di sekitar area yang ditargetkan. Dalam video ini, terlihat jelas bagaimana sebuah drone FPV Ukraina muncul dan kemudian terbang menuju targetnya. Di mana pada video ini, truk kontainer ini parkir di dekat pangkalan udara Belaya yang ada di provinsi Irkutsk. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего непонятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. Оба! Вот дела, блядь. Ёб твою мать, до чего техника дошла. А нахуя мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он коптером управляй, нахуй, грузовой и все. О, блядь. А, это менты сшибают его, прикинь. Это какой-то с автомата очередь, нахуй. О, нихуя себе дела, блядь. Оказывается, пидорас, оказывается. Во, блядь. Менты промазали, нахуй. Ёбаный, он опять туда полетел, сука, в эту гущу, нахуй. Вот еще один, сука, пидорас. Вот он, еще один пидорас. Kemudian setelah semua drone yang ada di dalam kontainer terbang menuju targetnya, truk kontainer drone SBU ini kemudian melakukan mekanisme penghancuran dengan meledakkan dirinya sendiri. Ini tentunya dilakukan untuk penghilangan jejak.
sungguh mengagumkan. Kemudian ini ada foto-foto resmi yang dibagikan oleh SBU mengenai bentuk drone dan juga kontainer yang digunakan dalam serangan ini. Dikatakan ketika tutup kontainer itu terbuka, maka drone yang ada di dalamnya akan otomatis terbang satu persatu ke target yang sudah ditentukan secara otomatis. Di mana ditambahkan, di dalam drone FPV ini disematkan modul GPS mengenai koordinat target, dan kemudian juga disematkan modul AI untuk mengenali targetnya. Di mana SBU mengatakan chip dari drone FPV ini dilatih untuk mengenali bentuk targetnya seperti TU-95 dan TU-22. Tempat pelatihan itu berlangsung di Museum of Long Range and Strategic Aviation yang ada di Provinsi Poltava, Ukraina. Jadi, FPV ini dibekali dengan kecerdasan AI untuk secara otomatis menghantam targetnya. Kemudian dikatakan, operasi Spiderweb ini merupakan operasi yang sangat sulit karena butuh waktu sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun sejak pertama operasi ini resmi dilakukan. Kesulitan dalam memasukkan logistik ke wilayah Federasi Rusia dan juga menunggu momen yang pas ketika pesawat bomber Rusia parkir di satu tempat dalam jumlah yang signifikan menjadi salah satu alasan kenapa operasi ini berlangsung cukup lama. SBU mengatakan biaya satu drone ini ada di angka $600, itu sekitar 10 juta rupiah. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan satu unit TU-95, harganya ada di angka $100 juta atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Sungguh perbandingan yang luar biasa jauhnya. Pertanyaan besar berikutnya, apakah semua serangan besar Ukraina ini berhasil? Jawabannya tidak. Pertama ada video ini, di mana dikatakan truk ini sedang menuju ke pangkalan udara Ukrainka di Provinsi Amur, yang berjarak sekitar 6.000 km dari perbatasan Ukraina. Namun berhasil diidentifikasi oleh pasukan keamanan Rusia, di mana sang driver kemudian lari dan meledakkan truk itu. Kemudian ini, ada 2 truk lainnya yang juga gagal menuju ke lokasi operasi, dan kemudian sang driver memutuskan untuk meledakkannya. Dikatakan, ada driver yang tewas akibat terkena ledakan dari penghancuran truk FPV ini. Ada juga yang tertangkap, dan ada juga yang langsung dikirim ke medan laga berikutnya oleh pasukan Rusia. Kemudian ini, para pemuda Realmen Siberia di dekat Bandara Belaya Provinsi Irkutsk punya cara tersendiri untuk melindungi tanah air mereka. Mereka mengenakan tangan kosong untuk menghentikan drone-drone FPV SBU yang terbang dari sebuah truk kontainer. Sementara yang lainnya dikatakan mengejar sopir truk yang melarikan diri. Kemudian, mari kita dengarkan pernyataan resmi dari militer Ukraina mengenai serangan besar ini. SBU melakukan operasi serangan sabotase ini yang merupakan salah satu kerugian paling besar bagi Rusia dalam hal biaya dan dampak pada kekuatan nuklir strategisnya. Untuk saat ini, diperkirakan 41 pesawat Rusia, termasuk pesawat pembom strategis dan pesawat angkut militer, diserang di 4 pangkalan berbeda. Sebagian drone menggunakan panduan target otonom, dengan hasil yang akan dikonfirmasi melalui citra satelit ke depannya. Sekelompok agen SBU secara diam-diam mengangkut 150 drone serang kecil dan 300 amunisi ke Rusia. Dari jumlah tersebut, 116 drone berhasil diluncurkan. Drone-drone itu dikendalikan melalui jaringan telekomunikasi Rusia dengan sistem panduan otomatis. Beberapa titik peluncuran mobile dilakukan di dekat pangkalan penerbangan strategis Rusia. Drone-drone itu menyerang dari jarak dekat pada siang hari, jauh di belakang garis pertahanan Rusia. Meskipun terdapat pertahanan udara berlapis-lapis, sistem peperangan elektronik canggih, dan patroli bersenjata, militer Rusia terkejut karena mengira akan ada serangan malam hari oleh drone berukuran besar, bukan quadcopter kecil di siang bolong. Serangan paling sukses terjadi di pangkalan udara Olenya, tempat pesawat pembom TU-95 ditempatkan. Beberapa pesawat hancur total setelah pesawat nirawak menghantam tangki bahan bakar yang dalam keadaan penuh. Hasil utama dari operasi ini, peralatan tempur senilai miliaran dolar hancur, hilangnya pesawat pembom strategis yang tidak dapat digantikan lagi oleh Rusia karena sudah tidak diproduksi lagi, kemampuan serangan yang melemah untuk serangan mendatang di kota-kota di Ukraina.
Rusia sekarang harus berinvestasi besar-besaran dalam keamanan pangkalan mereka. Yang terpenting, semua agen SBU yang terlibat telah kembali dengan selamat ke Ukraina dan tidak ada laporan korban jiwa dari pihak Ukraina. Ini adalah operasi berskala besar dan berteknologi tinggi tanpa preseden global yang diketahui dalam pelaksanaan dan dampaknya. Kurang lebih seperti itu pernyataan dari militer Ukraina. Kemudian ini adalah foto yang diposting oleh Kasbu alias KASBU alias Kepala SBU Ukraina, yaitu Vasil Malio, beberapa jam setelah serangan besar itu terjadi. Gambar di depannya itu, jika kita zoom in, maka hasilnya akan seperti ini. Itu merupakan layout dari olehnya AFP yang berjarak 1.800 km dari perbatasan Ukraina. Diaghilevo AFP yang berjarak 500 km dari perbatasan Ukraina. Ivanovo AFP yang berjarak 750 km dari perbatasan Ukraina. Belaya AFP yang berjarak 4.400-an km dari perbatasan Ukraina. Dan Ukrainka AFP yang berjarak 6.000-an km dari perbatasan Ukraina. Sedangkan di depannya bisa kita lihat ada gambar TU-92 dan TU-22 Rusia, di mana tanda X merah pada sayap TU-95 dan di punggung TU-22 merupakan titik penargetan dalam operasi ini, di mana itu adalah lokasi penyimpanan bahan bakar di kedua pesawat pembom strategis Rusia itu. Pertanyaan besar berikutnya, seberapa besar kerusakan yang dihasilkan dari serangan ini? Ini adalah klaim dari pihak Ukraina, di mana mereka mengatakan di pangkalan olehnya mereka berhasil menghancurkan 2 unit TU-95MS, merusak 2 unit TU-95 dan menghancurkan 1 unit AN-12. Sementara di Belaya AFP, mereka mengklaim berhasil merusak 3 unit TU-95 dan 2 unit TU-22. Yang terkonfirmasi secara visual di bandara olehnya adalah 3 unit TU-95 dan 1 unit AN-12. Namun di Belaya, seperti yang kita tahu, ada video yang menunjukkan drone Ukraina mendarat di sayap TU-95 dan video kekacauan lainnya, di mana kemungkinan nantinya kerusakan ini akan bertambah. Dan sejauh ini, setidaknya sampai video ini Anda saksikan, kami tidak mendapatkan video atau foto mengenai pesawat AWACS A-50 yang dikatakan juga berhasil dihancurkan oleh drone SBU. Mungkin ke depannya, jika ada rilis foto satelit, kita akan lebih bisa menilai kerugian yang dialami oleh pihak Rusia dalam serangan ini. Lantas, apa pernyataan resmi dari militer Rusia mengenai kejadian ini? Ini adalah pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia mengenai serangan besar dari SBU ini. Hari ini, rezim Kiev melakukan serangan teroris menggunakan drone FPV terhadap pangkalan udara di wilayah Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur. Di pangkalan udara Ivanovo, Ryazan, dan Amur, semua serangan berhasil ditangkis. Di wilayah Murmansk dan Irkutsk, akibat peluncuran drone FPV di sekitar area pangkalan, beberapa unit pesawat terbakar. Kebakaran berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa dari pihak militer maupun sipil. Beberapa orang yang ikut serta dalam serangan ini sudah ditahan. Kurang lebih seperti itulah pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia mengenai serangan besar ini. Lantas, apa pernyataan resmi dari pihak SBU? Ini adalah pernyataan resmi dari SBU yang berbunyi 7 miliar dolar Amerika. Ini adalah perkiraan biaya penerbangan strategis musuh yang terkena serangan hari ini sebagai akibat dari operasi SBU dengan sandi operasi Spiderweb. 34% dari pembawa rudal jelajah strategis di lapangan udara utama Federasi Rusia terkena serangan ini. Kita akan memberitahu Anda tentang rincian operasi khusus SBU nanti. Dan untuk saat ini, kami hanya dapat mengatakan satu hal kepada Rusia. Apakah Anda pikir Ukraina begitu sederhana? Ukraina itu hebat, Ukraina eksklusif, telah melewati semua roller coaster sejarah, telah menjalani semua jenis ujian, telah ditempa dengan tempiring tertinggi. Dalam kondisi dunia modern, tidak ada harga untuk itu. Kami melakukan segalanya untuk mengusir musuh dari tanah air kami. Kami akan mengalahkan Anda di laut, di udara, dan di darat. Dan jika perlu, kami akan mengeluarkannya dari tanah. Wow, sebuah pernyataan yang sangat keras dari SBU. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Chandra Adisaputra
untuk supportnya ke channel kami pada 21 Mei kemarin. Terima kasih untuk konsistensinya memberikan support logistik ke channel kami, Omku. Anda luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sebuah rangkuman dari operasi besar SBU pada 1 Juni kemarin. Jika Anda menyaksikan video ini sampai di titik ini, Anda benar-benar real man sejati. Jangan lupa untuk berikan komentar Anda.